wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai apa sih hipotek pesawat udara itu. Ini merupakan submateri yang akan kami jelaskan di video kali ini. Disimak baik-baik ya teman-teman. Kata hipotek adalah merupakan kata serapan yang berasal dari kata hipoteka, bahasa Latin, dan hipotek dari bahasa Belanda, yang memiliki arti pembebanan. Suatu kreditur yang mempunyai kedudukan istimewa adalah kreditur pemegang hipotek. Dalam konteks hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1162 KUH Perdata, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Adapun pengertian pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Istilah lain yang digunakan dalam Undang-Undang Penerbangan adalah pesawat terbang dan helikopter. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Sedangkan helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar, yang rotornya digerakkan oleh mesin. Adapun istilah penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Adapun dasar hukum hipotek pesawat udara, yakni diantaranya pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah, Konvensi Cape Town melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, bahwa atas pesawat udara dibebankan dengan hipotek. Lembaga Jaminan Kebendaan atas pesawat udara. Pesawat udara dapat digunakan baik sebagai benda jaminan untuk pelunasan utang maupun untuk perjanjian yang sifatnya memberi jaminan. Tidak semua pesawat udara dapat menjadi objek hipotek, hanya pesawat udara yang telah terdaftar. Di luar dari ketentuan KUH Perdata, hipotek juga dibebankan terhadap pesawat udara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbangan. Meskipun menurut sifatnya, pesawat udara merupakan benda bergerak, yaitu benda yang dapat berpindah dan dipindahkan. Hukum kebendaan dari pesawat udara sebagai benda, namun bila hendak dijadikan sebagai jaminan, maka pembebanan ikatan jaminannya dilakukan dengan hipotek. Jaminan hipotek merupakan lembaga yang paling relevan karena menurut pasal 24 Undang-Undang Penerbangan, pesawat udara dapat dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dikarenakan pesawat udara memiliki bobot kurang lebih dari 20 m pangkat 3.
dan harus memiliki tanda pendaftaran sebagaimana dengan kapal laut, serta diperkuat dengan penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan lain, yaitu membuat akta hipotek pesawat udara. Subjek dan objek hipotek pesawat udara. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan yang secara jelas berisi 1. Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek. Yang kedua, pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan harus didaftarkan. Pada pasal 71 Undang-Undang Penerbangan tahun 2009 menyebutkan bahwa objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak, jaminan kebendaan, perjanjian peningkatan hak bersyarat, serta perjanjian sewa guna usaha. Baik yang kedua yaitu prosedur dan syarat-syarat pembebanan hipotek pesawat udara. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan yang secara jelas berisi 1. Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek. Yang kedua, pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus didaftarkan. Selama pesawat udara atau helikopter tersebut telah memiliki tanda pendaftaran dan kewarganegaraan Indonesia, pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilakukan dengan cara pembebanan hipotek. Baik yang terakhir yaitu jangka waktu perjanjian hipotek pesawat udara. Jangka waktu perjanjian hipotek bergantung pada perjanjian pokok antara para pihak yaitu debitur dan kreditur. Dalam perjanjian pokok tersebut akan disebutkan berapa lama jangka waktu perjanjian kredit yang akan dilaksanakan. Dilihat dari segi jangka waktu, maka dapat dibagi menjadi 3 golongan jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Berdasarkan jangka waktu tersebut, untuk perjanjian kredit dengan menggunakan hipotek pesawat udara adalah dengan menggunakan kredit dengan jangka waktu panjang, karena hipotek pesawat udara merupakan investasi jangka panjang dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk membiayai sebuah pesawat udara. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.